dengan potensio. Kalau dengan potensio seperti ini bisa diatur teman-teman ya. Jadi ini coba kita mainkan ya. Nah, teman perhatikan. Nah ini nyemburnya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing ya, berbagi dengan teman-teman cara memodifikasi sprayer elektrik Dragon Force yang anti gendong ya teman-teman. Yang kali ini kami memakai 2800 ya modelnya. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya, serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen. Kami menyediakan konsultasi baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya, ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman petani dan teman-teman pengangguran pada khususnya ya, pada kesempatan yang lalu kami sudah sharing atau mereview pada saat kami membeli, yaitu pompa elektrik merek Dragon Force yang ini tidak perlu digendong teman-teman, cukup dijinjing seperti ini ya. Nah seperti ini modelnya. Nah ini pada waktu yang lalu ya. Dan sekarang akan kami sharingkan bagaimana sih memodifikasi yang awalnya pompa elektrik ini dipakai untuk steam teman-teman ya. Jadi untuk mencuci mobil, cuci sepeda motor yang sudah ada nozzle-nya yang bawaan pabriknya ya. Sekarang kami akan memodifikasinya menjadi pompa elektrik pertanian yang tidak perlu digendong. Jadi cukup ini dimasukkan ke sini teman-teman. Nah ini masukkan ke sini, lalu tidak perlu digendong dan bisa ditarik panjang dengan apa namanya selang teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini selang bawaannya teman-teman. Nah ini selang bawaannya ini sepanjang 15 meter. Dan ini adalah selang yang kami beli sendiri. Ini panjangnya 50 meter karena kebutuhan kami cuma 50 meter aja sudah cukup teman-teman ya. Dan klaimnya ini bisa untuk selang sampai 100 meter masih kuat tekanannya teman-teman ya. Karena tekanannya ini adalah sekitar 160 PSI. Jadi cukup kuat sekali ya. Dan kemarin pada saat kami pakai itu di sprayer, nozzle sprayer yang menggunakan 4 lubang seperti ini teman-teman. Ini cukup kompatibel ya, maksudnya cukup bisa mendukung teman-teman ya. Namun apabila dipakai di nozzle sprayer yang lebih kecil ya, yang lubangnya cuma 1 atau yang lubangnya 4 namun kuningan, itu pompa ini nyadet-nyadet teman-teman ya. Ternyata setelah kami amati itu karena tekanannya terlalu besar teman-teman ya. Karena dapat teman-teman perhatikan, ini sangat besar sekali pompanya ya, berbeda dengan pompa elektrik yang digendong. Kami pun juga pakai teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Nah seperti ini pompanya, ini besar sekali, ini sampai 200 PSI teman-teman. Ternyata 200 PSI 2800 RPM, jadi sangat besar sekali. Maaf berarti kami tadi salah ya, ternyata 200 PSI ini bukan 160 lagi. Nah itulah mengapa kok jadi nyandet-nyandet, karena keluarnya ini dengan keluarnya yang untuk steam sepeda motor jelas berbeda teman-teman ya. Jadi kami harus memodifikasi, dan sudah kami modifikasi juga dengan ini teman-teman ya. Kami tambahi potensio di sini. Jadi kami bor, kami tambahi potensio di sini. Nah ini bekerja teman-teman. Dapat teman-teman perhatikan. Nah ini potensio di sini. Kami tambahi potensio. Nah potensionya seperti apa Pak Eko? Nah seperti ini teman-teman. Ini tambahi potensio ya. Biasanya potensio itu ada yang warnanya kabelnya itu hitam, merah, dan biru.
ada hitam, merah, dan kuning ya. Kuning ini sama dengan biru teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membongkar dalamnya, terus teman-teman mau memasang potensio, ini yang hitam ke aki hitam, yang merah juga ke sambungan aki yang merah, dan yang kuning ini kalau di pompa ini teman-teman ya warnanya biru, jadi ke kabel ini ya, disambungkan ke kabel biru. Yang merah juga ini nanti kan kabel merah ini masuk ke aki yang merah, dan yang hitam ini masuk ke aki hitam, jadi sama seperti ini ya. Yang kuning ini sama dengan yang biru. Kalau teman-teman pas membeli potensio dapatnya seperti ini. Kalau teman-teman dapatnya potensio yang warnanya merah, hitam, dan biru, ya tinggal menyesuaikan dengan warnanya saja teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya, bawaannya kan seperti ini. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Pak Eko, itu perintil-perintilannya itu apa aja? Nah, sekarang kami jelaskan teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kami pakai yang seperti ini teman-teman ya. Ini namanya, bentar, saya lupa teman-teman ya. Ini namanya spray bar ya, jet cleaner. Biasanya jet cleaner itu aja spray bar, itu beli aja yang seperti ini ya. Ini sama. Ini adalah 14 mm teman-teman ya, spray bar. Dan kalau teman-teman tidak pakai spray bar seperti ini, supaya selangnya tidak kusut, teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini. Anti kusut ini 14 mili teman-teman ya. Dan yang kemarin tanya ya, Pak Eko, itu quick release-nya pakai apa? Nah, seperti mana ya quick release? Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini quick release seperti ini. Jadi, ini masuknya ke sini teman-teman ya. Jadi kita tidak usah bongkar-bongkar, tidak usah bawa apa yang seperti ini. Biasanya senjatanya kami seperti ini. Nah, ini mini apa itu namanya ya, engkol Inggris kalau di sini namanya ya, kunci Inggris teman-teman. Jadi tidak usah bawa ke sini. Kalau ini sudah nancap di sini, ini tinggal masukkan ke sini. Jadi lebih mudah teman-teman ya, jadi tidak bongkar-bongkar. Dan yang kami maksud tadi seperti ini loh teman-teman. Nah, ini kalau yang pakai satu seperti ini nyandet-nyandet ini ya, karena tekanannya terlalu besar, nah keluarnya cuma segini. Ini yang satu. Nah, ini tidak bisa dipakai kalau ukuran normal. Makanya kami modifikasi dengan potensio untuk apa? Mengatur tekanan. Ya, ini potensionya di sini. Untuk mengatur tekanannya dari pompanya ini, karena pompanya itu besar sekali, 200 PSI teman-teman ya. Nah, sekarang langsung saja kita praktekkan teman-teman ya. Nah, ini di sini. Dan kalau ada model seperti ini teman-teman ya, ada drat seperti ini, itu biasakan menggunakan selotip. Kalau di sini namanya TBA teman-teman ya, selotip khusus seperti ini. Jadi biar awet, karena kita penggunaannya itu kalau bisa ya, bisa bertahan lama teman-teman ya. Jadi harus dikasih seperti ini biar dratnya tidak aus dan bisa bertahan lama ya. Karena sprayer itu bagi petani salah satu alat wajib ya. Kalau di sini itu minimal itu seminggu sekali di spray teman-teman ya. Nah, seperti ini bisa dipasang ini. Nah, bismillah. Nah, ini dipasang di sini. Dan ini harus dikencangkan teman-teman ya. Karena tekanannya besar sekali. Kalau ini tidak kencang, nanti akan rembes airnya. Jadi di kebun kami juga sedia peralatan seperti ini teman-teman ya. Supaya lebih mudah dalam mengaplikasikan sesuatu kalau kita butuh-butuh teman-teman ya, biar nggak lari-lari ke rumah. Nah, sudah cukup. Karena ini di sini adalah plastik teman-teman ya, jadi jangan brutal ya untuk memutar ini. Khawatirnya kalau yang di sini ini patah, karena ini plastik bukan kuningan, yang bawaannya pompa ya. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Nah, terus langkah selanjutnya teman-teman ya, karena ini sudah quick release dengan ini bisa langsung aja dimasukkan ke sini. Ini ditarik seperti ini dimasukkan. Nah, sampai bunyi klek teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini sudah tidak rembes teman-teman, kalau sudah klek ini. Jadi pada waktu kita melepas selang ya tinggal tarik ini aja. Nah, keluar.
Jadi lebih mudah ya. Nah, ini dimasukkan lagi seperti ini sampai mentok. Nah, sampai klek seperti ini. Ini sudah aman teman-teman ya. Nanti akan kami coba. Nah, seperti ini. Nih teman-teman ya, dapat teman-teman perhatikan. Ini akan kami coba. Ini sudah kami masukkan ke sini teman-teman. Nah, kalau pakai potensio, jadi on off-nya di potensio. Nah, ini teman-teman. Nah, potensio ya, jadi on off-nya di potensio. Kalau yang normal kan normalnya di sini. Ini on off-nya yang merah di sini kan. Ini yang normal. Ini normalnya ini. Nah, nah, ini normalnya. Ini kunci aja seperti ini. Nah, ini normalnya teman-teman. Ini sampai tangan saya ini ditahan ini ya. Saking kuatnya semburannya ini teman-teman ya. Jadi kalau pakai potensio ini bisa dimatikan. Di sini on off-nya dimatikan, potensionya dihidupkan. Nah, ini teman-teman, dapat teman-teman perhatikan. Jadi semprotannya bisa diatur kekuatannya ya. Nah, ini yang paling kecil bisa diatur lebih besar lagi, lebih besar. Pol lebih dikecilkan lagi. Nah, dikecilkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau kita butuhnya kecil ya cukup segini. Karena kalau besar itu kita boros pestisidanya teman-teman ya. Nah, ini kalau besar, nah, pol seperti ini. Kecilkan lagi. Nah, ini kalau bawaannya pompanya, ini nggak ada yang seperti ini teman-teman. Bawaannya sprayernya. Jadi ini kita tambahi, kita modifikasi nah, dengan menambahkan potensio. Jadi lebih mudah. Jadi mirip dengan sprayer elektrik yang gendong teman-teman. Kan ada potensionya ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini mantap kan teman-teman ya. Nah, jadi sangat membantu sekali teman-teman ya. Karena nah, ini mati, ini hidup. Jadi sangat membantu sekali. Ini sudah lama kami mencari model sprayer seperti ini teman-teman ya. Model sprayer yang memiliki daya dorong atau apa istilahnya ya, daya tekanan yang kuat, namun bisa dikecilkan, dibesarkan. Karena ada kalanya kita butuh semprotan yang sangat kuat teman-teman ya, sangat cepatnya. Ini kalau teman-teman menggunakan model sprayer seperti ini, tapi tidak pakai potensio, ini lebih cocok lagi kalau ini lebih besar, lubangnya lebih besar. Jadi lubang 6 kalau ada, atau lubang 8. Itu malah lebih bagus lagi. Kalau teman-teman memiliki tanaman sayuran kan biasanya kan berdekatan ya, berdekatan. Itu kalau pakai nozzle sprayer yang besar itu kan lebih mudah ya. Beda dengan kami, kadang kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah seperti ini habis di pruning di anggur, ini kan daunnya masih sedikit. Jadi kami hanya perlu yang lemah saja. Yang lemah saja seperti ini sudah cukup ya. Yang lemah saja seperti ini kami sudah cukup gitu. Nah, seperti ini sudah cukup. Jadi tidak begitu banyak pestisida yang terbuang teman-teman ya. Kalau seperti ini kami pakai yang seperti ini, nah ini boros sekali teman-teman ya. Memang cepat ya, tapi boros sekali. Banyak sekali pestisida yang dibuang. Karena kita kalau memakai banyak seperti ini, otomatis kita juga banyak membuang uang teman-teman seperti ini ya. Berhubung ini adalah air biasa teman-teman ya, untuk demo aja. Nah, seperti ini. Modelnya seperti ini. Nah, tadi ketinggalan teman-teman ya. Nah, ini modifikasi yang lain teman-teman ya. Jadi di sini ini aslinya itu seperti ini loh teman-teman. Aslinya seperti ini bawaannya ya. Ini seperti ini. Ini dratnya 14 teman-teman, seperti ini. Dan ini kalau dimasukkan ke stick sprayer yang seperti ini, itu nggak bisa langsung teman-teman. Jadi kita perlu alat yang namanya ini reducer ya. Nah, ini reducer teman-teman ya. Ini reducer female yang ini 18 teman-teman ya. Ini 18, ini 14. Jadi reducer female 18 mili ke 14 mili. Jadi 14-nya itu masuknya sini. Ini 14 masuknya sini ya. Masuknya sini 14. Nah, 14. Nah, ini masuknya sini. Ini 18. Ini bawaannya 18 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman memakai
model sprayer ini teman-teman dapat memodifikasi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sekarang mau kami coba teman-teman ya, ini menggunakan selang 50 meter, karena di kebun kami ini kami mempergunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, untuk selang, untuk produk ini gulungan selang dan pindil-pindilan tadi yang sudah kami pakai tadi, teman-teman dapat memesannya di keranjang kuning yang disematkan di video ini teman-teman ya, supaya bisa tepat yang dibeli. Karena eman-eman kalau membeli terus tidak terpakai ya, karena modelnya banyak, jangan sampai teman-teman salah membeli ya. Kalau teman-teman ingin membeli yang sesuai kami pakai ini, monggo silahkan diklik aja, nanti dibeli di keranjang kuning yang disediakan di video ini yang sudah kami sematkan teman-teman ya. Sekarang ini kita pasang teman-teman ya. Nah, ini quick release-nya teman-teman ya, plug. Nih, nah ini kita masukkan ke sini, masuk mentok, lalu ditarik. Nah, sudah tek seperti ini, sudah mengunci. Ini sudah tidak bocor insya Allah teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ditutup seperti ini, sudah aman insya Allah. Dan sekarang saatnya kita mulai ya. Kita pakai yang 50 meter. Ini kami cuma punyanya 50 meter dan bawaannya yang 15 meter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuktikan klaimnya bahwa sprayer ini mampu untuk selang yang 100 meter, monggo silahkan teman-teman membeli yang 100 meter. Apabila teman-teman kebunnya luas, perlu yang panjang, monggo silahkan ya. Nah, sekarang kita coba, bismillah. Nah, ini coba teman-teman perhatikan, ini yang los ya, ini yang los besar, tekanan penuh teman-teman ya. Jadi 200 PSI seperti ini. Ini selang 50 liter, maaf 50 meter teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ada kalanya seperti ini, ada jeda seperti ini. Ini apa? Karena tekanannya terlalu besar dan keluarnya ini tidak imbang ya. Padahal ini sudah 50 meter loh teman-teman ya. Ini kalau teman-teman yang 100 meter kemungkinan tidak jeda seperti ini. Nah, ini jeda. Ini menandakan bahwa tekanannya terlalu besar. Nah, itulah yang mendasari kami memakai potensio. Ini kita matikan teman-teman ya. Kita matikan. Nah, sekarang potensionya kita hidupkan. Nah, ini full. Nah, ini yang lebih kecil. Nah, ini lebih kecil, lebih stabil. Kebutuhan kita untuk nyepray tanaman ya seperti ini. Nggak begitu besar, namun bisa maksimal. Nah, seperti ini ada cukup. Jadi stabil pompanya. Nah, seperti ini. Ini potensinya bisa dikecilkan lagi. Ini modifikasi lagi teman-teman ya. Apabila teman-teman menggunakan model potensio kecil seperti ini, cepat putus dan tidak awet, teman-teman bisa membelikan model seperti ini. Potensio yang besar seperti ini, box seperti ini ya. Ini belinya di Tukura ini teman-teman ya. Hanya dijual di Tukura. Jadi ini ada on off-nya di sini. Ini ya, ini ada on off-nya di sini. Nah, ini ada on off-nya. Dan juga ada sambungan ke ini, apa itu namanya, rumah charger teman-teman ya. Ada rumah chargernya di sini. Jadi ini lebih kuat dibanding dengan model yang seperti ini ya. Karena kalau seperti ini biasanya untuk pompa single, sedangkan ini kan big pump teman-teman ya. Ini big pump. Ini sama dengan apa ya, yang ada yang lebih dari 200 PSI, ada 250 PSI masih kuat dengan model box potensio seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kami coba. Kalau model langsungan yang on off sini ya teman-teman ya, ini langsungan tanpa potensio, menggunakan sprayer satu lubang seperti ini tidak memungkinkan ya. Ini kita coba ya dengan potensio. Kalau dengan potensio seperti ini bisa diatur teman-teman ya. Jadi ini coba kita mainkan ya. Nah, teman perhatikan. Nah, ini nyemburnya bagus ya. Nah, ini semburannya. Ini pakai yang nozzle dengan satu lubang.
Nah, seperti ini. Satu lubang ini teman-teman, satu lubang. Dan apabila kurang besar atau kurang kecil, ini bisa disesuaikan dengan potensio ini. Nah, tinggal itu ada, nah, ada tekanannya di sini. Ini tinggal nih, tinggal diatur aja seberapa yang kita perlukan. Nah, itu. Demikianlah teman-teman cara kami untuk memodifikasi pompa elektrik merek Dragon Force nih ya, 2000 model 2800 dengan tekanan 200 PSI. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.